Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Asidik. Di sini saya akan mengembangkan tugas saya, ingin memaparkan materi saya tentang metodologi penelitian kuantitatif untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Elsa Purwandari. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi, yaitu penelitian kuantitatif. Yang pertama, A. Pengertian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal sampai pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Kemudian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, ataupun tampilan lainnya. Yang B. Tujuan dan penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan hipotesis yang dikaitkan dengan fenomena alam. Penelitian kuantitatif banyak digunakan untuk menguji suatu teori, untuk menyajikan suatu fakta, dan mendeskripsikan statistik, untuk menunjukkan hubungan antar variabel, dan ada pula yang bersifat pengembangan konsep, mengembangkan pemahaman, atau mendeskripsikan banyak hal, baik itu dalam ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial. C. Ciri-ciri penelitian kuantitatif. Terdapat beberapa ciri-ciri yang dapat dilihat dari desain penelitian kuantitatif ini, yaitu yang pertama, cara samplingnya berlandaskan pada asas random. Yang kedua, instrumen sudah dipersiapkan sebelumnya dan di lapangan tinggal dipakaikan saja. Kemudian yang ketiga, jenis data yang diperoleh dengan instrumen-instrumen sebagian besar berupa angka atau yang diangkakan. Kemudian yang keempat, teknik pengumpulan datanya memungkinkan diperoleh data dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang relatif sangat singkat. Kemudian yang kelima, teknik analisis yang dominan adalah teknik statistik. Yang keenam, sifat dasar analisis penelitian deduktif dan sifat penyimpulan mengarah ke generalisasi. Kemudian yang bagian D, langkah-langkah pada penelitian kuantitatif. Pada prinsipnya, penelitian kuantitatif adalah untuk menjawab masalah-masalah menyimpang dari apa yang seharusnya dengan apa yang akan terjadi sesungguhnya. Dari hal tersebut, maka kita dapat melakukan beberapa langkah penelitian untuk menjawab masalah tersebut. Antara lain, tahap pertama yaitu tahap konseptual, yaitu merumuskan dan membatasi masalah, meninjau kepustakaan yang relevan, mendefinisikan kerangka teoritis, merumuskan hipotesis. Tahap ini termasuk merenung, berpikir, membaca, membuat konsep, revisi konsep, teorisasi, bertukar pendapat, konsul dengan dosen pembimbing, dan penelusuran pustaka, mengeksploitasi, perumusan, dan menentukan masalah yang akan diteliti. Kemudian yang selanjutnya, fase perancangan dan perencanaan, yaitu memilih rancangan penelitian, mengidentifikasi populasi yang diteliti, mengkhususkan metode yang akan diteliti, baik variabel dari penelitian, merancang rencana sampling, mengakhiri dan meninjau rencana penelitian, melaksanakan pilot penelitian, dan membuat revisi. Kemudian tahap yang selanjutnya, fase empirik, mengumpulkan data, menyiapkan data untuk analisis atau mengumpulkan data penelitian dari lapangan. Kemudian fase analitik, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian. Data yang dikumpulkan dari lapangan diolah dan dianalisis untuk menemukan kesimpulan-kesimpulan, yang diantaranya kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis penelitian yang telah dilakukan. Kemudian fase diseminasi. Pada tahap terakhir ini, agar hasil penelitian dapat dibaca, dimengerti,
dan diketahui oleh masyarakat luas, maka hasil penelitian tersebut disusun dalam sebuah bentuk laporan penelitian. Kemudian yang I, penelitian kuantitatif. Yang I, proses penelitian kuantitatif. Yang pertama, mengeksplorasi, merumuskan dan menentukan masalah yang akan diteliti. Kemudian yang kedua, mendesain model penelitian dan parameter penelitian. Yang ketiga, mendesain instrumen pengumpulan data penelitian. Yang keempat, melakukan pengumpulan data penelitian. Yang kelima, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian. Yang keenam, mendesain laporan hasil penelitian. Kemudian F, kelebihan dan kekurangan penelitian kuantitatif. Kelebihan metode kuantitatif ini ada beberapa poin. Yang pertama, dapat digunakan untuk menduga atau meramal. Yang kedua, hasil analisis dapat diperoleh dengan akurat bila digunakan sesuai dengan aturan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengukur interaksi hubungan antara dua atau lebih variabel. Dan keempat, dapat menyederhanakan realitas permasalahan yang kompleks dan rumit dalam sebuah model penelitian. Kemudian kekurangan metode kuantitatif. Yang pertama, beberapa pada anggapan asumsi. Yang pertama, berdasarkan pada anggapan asumsi. Yang kedua, asumsi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi atau menyimpang jauh, maka kemampuannya tidak dapat dijamin bahwa menyesatkan. Yang ketiga, data harus didistribusi secara normal dan hanya dapat digunakan untuk menganalisis data yang populasi atau sampelnya sama. Kemudian yang keempat, tidak dapat digunakan untuk menganalisis dengan cuplikan ataupun sampel yang jumlahnya sedikit. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.